Nah, nanti pulang mau lewat mana? Ferinya mau Tanjung Priok, mau Surabaya? Mau Tanjung Surabaya, Perak? Pak. Kenapa nggak Jakarta? Kemahalan, Pak. Udah nanti urusan saya. Oke, Om, cariin kapal yang dari Jakarta ke Makassar, Tanjung Priok. Ya, kapal feri ke Makassar. Berarti sekarang kan hari Senin, Selasa, Rabu kapalnya. Sudah aman, selesai. Dikira mobilnya lewat laut. Ya lewat laut naik feri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan balik kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, yang beredar informasi sesuai dengan apa yang Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan waktu itu, kami diarahkan harus lewat Tanjung Priuk. Terus saya jawab ke Bapak, saya lewat di Surabaya penyeberangan karena persoalan ongkos lebih murah dari Surabaya ke Makassar daripada dari Tanjung Priuk ke Makassar. Lalu jawaban Bapak, lewat Tanjung Priuk aja, nanti semua saya yang tanggung, nggak usah pusing. Seperti itu kata Bapak, dan ini bukan saya mengada-ngada, saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasannya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priuk ke Makassar, namun perjalanan pulang kami melewati jalan darat dari Bandung ke Surabaya, Surabaya baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang, saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah, harus saya ongkos lagi mobil saya, dari saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin kalau tidak salah, itu dari mana, dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya, karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Namun saya sudah sampaikan juga sama Pak Agung untuk di cancel aja lah. Kalau bisa di cancel aja tiket yang sudah dibeli dari jadwal Tanjung Priuk ke Makassar, biarlah kami berangkat ke ini. Lalu tanggapan Pak Agung, ya nanti saya coba untuk batalkan. Terus karena tidak ada informasi selanjutnya dari Pak Agung ke kami, sehingga kami langsung ambil keputusan untuk berangkat begitu. Karena kalau kami harus menunggu informasi lagi seperti apa,
nanti disangka lagi niat kami datang ke sana menunggu menunggu bantuan dari Bapak. Nah, sementara itu sampai kami sempat menunggu kemarin ada 1 hari kami menunggu informasi seperti apa itu karena arahan beliau, bukan karena kami yang minta. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, jangan biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok lewat Surabaya begitu. Jadi saya pikir kalau saya harus bayar tiket mobilku dari Tanjung Priuk ke Makassar itu 8 juta. Nah, sementara kalau saya langsung aja dari Surabaya ke Makassar, ya mungkin sudah paling besar itu 5 juta saya bayar. Jadi karena pertimbangan itu sehingga kami melewati jalur jalur Surabaya ke Makassar. Mungkin itu dulu informasi dari kami, biar kita sama-sama memaklumi teman-teman tidak bertanya-tanya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di Hotel Bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat. Dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya. Dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya, itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Ya bener tuh cek aing oge. Ngan saukur kitu gini yang pangijeng bapak aing teh. Mangpaatkeun kabaikan bapak aing hungkul. Jauh-jauh mantau di ditu ka dieu. Yang panggil jeung bapak aing kecewa saeutik diomongkeun. Dasar jelema teu gableg pikiran. Jelema teu naon? Teu pandai bersyukur teh kitu tah. Rudet. Matak bapak aing mah nya naon teh seukeut hatena gitu. Mana nu bener-bener datang karena Allah, ikhlas, hayang silaturahmi, mana anu datang karena sesuatu itu.
Kedai mah palah nu itu patut petong di lalayanan palah rudet. Dalam arti kan gini, dari pihak KDM sendiri kan sudah menyarankan untuk diurus semuanya untuk balik ke sana. Setelah berjalan itu kan tidak sesuai dengan planningnya sampean ya kan? Kan sudah putus, berarti sama sekali nggak dapat apa-apa dari sana. Sebenarnya sih Bang, kita tidak mengharapkan itu. Iya betul. Niat saya itu, lihat sendiri di videonya itu, semuanya itu tujuan saya cuma jumpa fans. Ya jumpa fair betul. Setelah habis jumpa waktu itu, sebenarnya saya setelah ketemu di restoran itu, habis kami makan bareng itu, niat saya balik kanan. Betul. Tidak ada beban lagi gitu. Oh iya. Langsung balik kanan ke Sulawesi. Karena dana yang kami siapkan kan untuk balik sudah Persiapan lah. aman. Iya, sebenarnya kan sudah antisipasi sebelumnya ya. Iya. Barangkali dalam arti syukur-syukur kasarnya ada. Iya. Nah, itu kan coba kan Begitu. asumsinya kan ke situ. Tapi kan sebelumnya sebelum berangkat kan sudah persiapan Sudah semuanya. persiapan. Tapi setelah bertemu Bapak malah aja ke restoran, dari restoran Bapak suruh untuk Nginap di hotel 2 hari. 2 malam di sana. Iya. Habis itu nanti untuk urusan pulang mau lewat mana? Tanjung Priuk atau Surabaya? Saya bilang Surabaya aja Pak, karena Surabaya murah. Itu kan begitu saya punya jawaban ke Bapak. Langsung jawaban Bapak. Lewat Tanjung Priuk aja, nggak usah mikir ongkos itu, saya punya tanggung jawab. Nanti saya arahkan Pak Agung untuk urus semuanya. Sampai disebut ke bensinnya. Dan hasilnya nihil ya. Hasilnya ini Kecewa. Sebenarnya bangga tapi akhirnya kekecewaannya. Ada sedikit lah ya. Ya pasti itu. Kecewaan. Masalah kan dari penyampaiannya. yang bikin agak kita kecewa kan, setelah kita menginap di hotel Bang, kan kita keluar juga jalan-jalan nih. Ya. Dana untuk pulang ini kan kita sudah tidak pikirkan nih. Ya. Wah, makan, Ya. Masalah kan sebelumnya Ya. sudah ada indikasi untuk Iya, dipulangkan. untuk baliknya ini kan sudah ada harapan lah, sudah diharapkan ada janji. Ya. Gitu. Setelah sudah begitu baru putus komunikasi ini jadi Oke, kita komentari sedikit ya tentang video-video yang barusan kita lihat ini. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah banyak terjadi ya, ini sebaiknya kalau ada orang yang berkunjung tanpa diundang, itu mendingan gak usah dikasih Pak. Berarti mereka itu punya uang ya, soalnya kan apabila mereka itu berkunjung nih, terus selalu dikasih uang sama Bapak Gubernur, ya ini nanti malah mereka ini nantinya banyak yang berdoyong-doyong ya, pengen berkunjung nih, alasannya pengen ketemu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah ini nanti kasusnya kalau nggak salah itu nanti bisa-bisa kayak kasusnya Baim Wong dulu ya. Nah ini lebih baik diantisipasi dari sekarang ya. Lebih baik uangnya itu malah dikasihkan ke yang lebih membutuhkan aja ya. Tapi ya saking baiknya mungkin ya ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan kalau menurutku sih sebenarnya Bapak yang dari Morowali itu bukan kecewa ya. Cuman mungkin kayak ngerasa heran aja gitu loh. Kenapa kok tiketnya cuman orang aja gitu loh, kok mobilnya enggak. Ya mungkin stafnya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Agung tuh ya mungkin dia itu mungkin nggak ngeh gitu ya kalau ternyata beliau itu naik mobil dan mobil itu ternyata harus bayar sendiri gitu loh ke kapalnya. Mungkin saking banyaknya tugas ya dari Kang Deddy Mulyadi, apalagi kan stafnya ini kalau menurut info ini kan belum lama ya kerja di Kang Deddy Mulyadi, jadi ya bisa kita maklumin lah ya. Jadi ya aku sih menurutku ya sebenarnya Bapak yang dari Sulteng dari Morowali itu sebenarnya sih bukan kecewa, tapi cuman beliau ini karena ada yang menanyakan mungkin ya, kok nggak lewat pelabuhan di Jakarta di Tanjung Priok, kok malah ke Surabaya. Jadi beliau ini menjelaskan ya, tapi di sini
sebenarnya ya ajudannya juga, stafnya juga ya salah juga ya. Kenapa kok sudah diamanatkan untuk memberikan tiket, tapi kok cuman tiket orang aja 3 orang gitu loh, sementara mobilnya enggak. Untuk kedepannya ini lebih baik kayaknya mah orang-orang yang datang udah mending gak usah dikasih uang lah ya. Lagian mereka kan datang nggak diundang nih, jadi kalau dikasih uang ya nanti bisa bahaya ya, kayak yang kasusnya Pak Imwong dulu nih. Nanti kan banyak yang datang nih, alasannya pengen ketemu Kang Deddy Mulyadi, pengen ketemu gubernur. Akhirnya ya mereka itu seperti ingin liburan tapi gratis gitu ya. Itu kalau menurutku ya. Tapi ya serba salah juga sih, bingung juga aku juga. Ya mudah-mudahan lah. Pokoknya kita doakan aja ya untuk gubernur kita Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin Kang Deddy Mulyadi saking baiknya ya, makanya kalau ada orang datang ya dikasih uang. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, sah-sah aja. Cuman ya takutnya itu nanti kayak di kasusnya Baim Wong tuh, akhirnya banyak yang berdoyong-doyong ya datang, ngomongnya ya cuman pengen ketemu, tapi kan padahal oke, mungkin gitu aja ya teman-teman.